Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yadina al-Fatiha hamdan asyadad rajim bismillahirrahmanirrahim ar-Rahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في كل وقت وحين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Al-Aziz Al-Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bihikmatika wa anshur alaina rahmataka wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Baik. Fa'alaika ayyal wali al-mutawaffaku binusi ra'iyatika wa birrifqi bihim wa bi husnin nazari fi umurihim wa kamalit tangahudi wattafaqquti lahum bi jami ahwalihim. Maka wajib bagimu wahai orang yang diberi tanggung jawab, wahai pemimpin, wali di sini pemimpin, orang yang bertanggung jawab, yang diberi tanggung jawab, yang mendapat pertolongan, maksudnya mudah-mudahan buat pertolongan Allah. Wajib bagimu binushi ra'iyatika dengan kehendak baik terhadap anak buah, terhadap rakyatnya, terhadap rakyatmu, terhadap anak buahmu. Wa birrifqi bihim, dan dengan wajib bagimu bersikap belas kasih kepada anak buahmu. Nabi husnin nadhari fi umurihim, dan wajib bagimu memperhatikan urusan-urusan mereka sebaik-baiknya. Wa kamalit tangahudi, dan sempurnanya tangahudi ada gini tanggung jawab. Wattafaqquti lahum wattafaqquti pilihan bi jami ahwalihim, dan jangan sampai luput memperhatikan mereka dalam setiap keadaan mereka. Wala taghful anhum wala talhu, dan jangan engkau sampai lalai kepada mereka, dan jangan sampai lupa kepada mereka. Fa innallaha sa'iluka ammastarngaka, sebab sungguh Allah akan menanyaimu atas anak buahmu semua itu. Wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi, dan memang tiap-tiap pemimpin itu akan ditanyai bagaimana memimpin rakyatnya. Wa iyyaka summa iyyaka wa zulma wal jawra 'ala ra'iyati. Kemudian takutlah dengan sebenar-benar takut kalau sampai berbuat zalim dan jahat kepada anak buah, kepada orang yang menjadi tanggung jawabnya. Fa inna fihi halaka dunyaka wa akhiratika. Sebab
di dalam kezaliman dan kejahatan atas anak buah atau yang dipimpin itu ada kerusakan bagi duniamu dan akhiratmu. Wa kama yahrumu 'alaika an tadhlima ra'iyataka fakadzalika yahrumu 'alaika an tumakina ba'dhum min dzulmi ba'din. Dan sebagaimana haram bagimu berbuat zalim kepada rakyatmu, kepada anak buahmu, begitu juga haram bagimu memberi kesempatan rakyat satu dan satunya untuk saling zalim. Wa kadzalika tahrumu 'alaika al-idghatu li umurihim wa tarkun nadhari fiha. Begitu juga haram bagimu sembrono atau menyia-nyiakan urusan-urusan mereka dan tidak memperhatikan mereka. Qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, lau matat sakhlatun ala sati'il furati hadiyangan la khasitu an us'alanganha. Seandainya seekor cempeyo bahasane jane anak kambing mati di pinggirnya sungai Furat dengan tersia-sia karena tidak terurus, maka aku khawatir kalau hal itu nanti akan ditanyakan kepadaku, dimintai tanggung jawabnya padaku. Intaha. Fa kaifa bi idangatil aitami wal aramili wa masakinil muslimina wa dungafaihim. Lalu bagaimana halnya kalau cempe mati saja bisa Sayyidina Umar khawatir kalau dimintai tanggung jawab, apalagi kalau sampai menyia-nyiakan urusannya anak-anak yatim, para janda, orang-orang dan orang-orang miskinnya di antara orang-orang Islam serta orang-orang lemahnya mereka. Di soal cempe aja bisa ditanyakan, apalagi soal manusia. Ini apa gue jenenge wali atau pemimpin atau orang yang bertanggung jawab itu pada intinya selalu nanti ditanyai tanggung jawabnya, mulai dari presiden, menteri, gubernur, bupati, camat, lurah, terus RT, RW, dukuh, lurah, sampai ketua rumah tangga, suami, sampai istri kan anak buahnya, anak-anaknya, sampai kakak anak buahnya kan adik-adiknya. Sekarang anak buah ki ya ragil, cilik dhewe, rakyat biasa. Nanti anak buah diri sendiri itu, hawa nafsunya itu harus dikendalikan. Semua kan bertanggung jawab. Jangan sampai kita menyia-nyiakan mereka, jangan sampai kita berbuat zalim, jangan sampai kita biarkan mereka melakukan hal-hal yang tidak benar. Ya, paling gampang ya suami terhadap istri beserta anak-anaknya itu sampai akil balik itu ya harus diperhatikan benar. Pemimpin terah ya terah. Ya wis anak-anaknya udah akil balik malah wis ndek putu barang. Ini kan dia masih bertanggung jawab terhadap keluarga besar itu. Ya, bagaimana caranya agar semua menjadi baik? RT ya, jadi RT ya piye carane masyarakatnya ben tertib apik, belum ngaji. Dukuh ya ngono, lurah ya ngono. Jadi kita lihat ya, kita perhatikan kadang-kadang jabatan itu
rata-rata hanya dilaksanakan tanggung jawab dunianya, tapi tanggung jawab akhiratnya itu tidak diperhatikan. Setelah yang diperhatikan hanya masalah keamanan, kesejahteraan. Itu pun ya belum terlaksana, mau berusaha atau memimpin itu. Tapi persoalan soal agamanya, soal ibadahnya itu kayaknya nggak ada pemimpin yang mengajak untuk misalnya RT mari semua warganya tiap hari harus ngaji. Ini kata iya, kecuali di kampung-kampung santri nggak ada. Pak RT yang mengejak rapat urusan jimpitan, arisan, dunia kafe itu. Dukuh ya ono, lurah ya mengono. Kita tingkatkan penghasilan gaplek kita, Mas misalnya. Ya gitu-gitu aja. Padahal kalau itu tujuh dinengke wae ra diajari kabeh menungso iso. Tapi nek urusan akhirat nek ora diajari, ora diajak, tidak dikondisikan, pasti tidak diperhatikan. Dan kalau urusan akhirat itu kacau, nah pasti dunianya juga kacau. Mesti dunianya itu kacau. Itu orang-orang yang di negara sekuler itu dunianya sejahtera, siapa bilang? Jangan kamu merasa kamu dengan orang Amerika itu lebih kaya orang Amerika itu. Salah, orang Amerika itu mereka yang punya tanah itu 1-2 orang saja. Kebanyakan 80% mereka nggak punya hak milik. Nah, di sini hampir semua orang punya hak milik tanah, punya hak milik rumah, atau hak pakai itu sedikit, toh. Hak guna bangunan atau hak pakai tanah itu sedikit. Paling yang menempati SG itu Sultan Grono berapa? Ini kebanyakannya kan hak milik. Di sana malah nggak ada orang punya hak milik, jarang. Tuh. Ya mingkono lek kemlinthi iki terus rumangsamu iki luwih sugih mbane kowe, padahal kamu itu lebih kaya. Dari segi apapun. Nah, kowe kepengin tiru-tiru kono, dadi pengen tiru-tiru rekoso sengsara kan ta. Atas nama pembangunan kemajuan dan lain-lain itu melupakan urusan akhirat. Akhirnya malah mau rata apa-apa. Aslinya ini begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mari kita, karena semua orang itu adalah pemimpin, maka kita perhatikan anak buah kita, rakyat kita. Masing-masing perhatikan mereka. Wa 'alaika ayyuhal qadhi al-mubaraki bil ihtirazi wat tasbiti bi qadaika. Dan wajib bagimu wahai orang yang diangkat menjadi hakim yang terberkahi untuk menjaga dan menetapkan keputusan hukummu hatta yatabayyana laka al-haqqu alladzi la syakka fihi wa taqdi bihi, hingga jelaslah bagimu mana yang benar, kemudian tidak ada keraguan lagi, sehingga kamu bisa memutuskannya berdasarkan mana yang benar itu. Ini bagi hakim, tapi kalau kita bukan hakim bagaimana? Ya kita kalau mengambil keputusan itu ya harus tahu mana yang benar, mana yang salah, teliti. Jelas semua baru kita mengambil keputusan. Wa iyyaka wal inhirafa wal maila ila hadil mutakhasimina. Dan takutlah engkau dari berpaling dan condong kepada salah seorang yang saling bermusuhan di pengadilan. Wa in wajadta syai'an min dzalika fa'amsik 'anil qada'i hatta yasira 'indaka bimasabatin wahidatin. Maka ketika seandainya engkau menemukan ada perasaan condong kepada salah satu pihak,
maka tahanlah untuk jangan mengambil keputusan hingga semua pihak itu, kedua belah pihak itu di hadapanmu menjadi sama kedudukannya. Bihai sulatu bali li ayyihima, sehingga kau tidak peduli kepada salah seorang di antara kedua belah pihak yang saling bertikai itu. Yakunul haqqu au yakunu alaihi. Mana yang harus dibenarkan dan mana yang harus dikalahkan. Wa illa halakta, kalau tidak demikian, tidak bersikap adil, maka engkau akan hancur sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyaka wa qabular rasyai. Fa inna minas suhti. Dan takutlah engkau kalau sampai menerima suap, sebab suap itu termasuk dimurkai. Waqad la'ana alaihi salatu wassalam, dan benar-benar Rasulullah alaihi salatu wassalam telah melaknat ar-rasi wal murtasi wasangi bainahuma, melaknat orang yang menyuap, menyogok, dan orang yang disogok, serta orang yang menjadi perantara keduanya, Markus, maklar kasus, itu semua dilaknat Rasulullah. Padahal sekarang kan oke banget, sogok menyogok. Jadi ada kesenangan, ada kebahagiaan. Kalau senang itu mungkin materinya banyak sebabnya. Kalau kebahagiaan itu, kalau kesenangan itu materinya harus banyak, duitnya harus banyak, dan lain-lain itu, harta bendanya harus banyak untuk senang itu. Kalau tujuannya senang loh, seperti orang-orang yang tidak beragama itu loh. Tapi kalau kebahagiaan itu hartanya banyak ya bisa, hartanya sedang ya bisa, hartanya sedikit ya bisa. Nah sebenarnya kan tujuan hidup itu kan bahagia di dunia dan di akhirat. Dan itu, seandainya orang itu tidak percaya adanya hidup di akhirat, maka tujuan hidup di dunia itu bahagia di dunia, bukan materi, bukan senang kan. Kalau bahagia itu mesti di situ ada senangnya. Kalau senang itu belum tentu bahagia, tapi kalau bahagia pasti senang. Ya. Kalau senang itu mesti banyak hartanya, tapi belum tentu cukup. Tapi kalau bahagia itu meskipun sedikit tapi cukup. Kalau senang itu meskipun banyak tapi belum tentu sejahtera. Kalau bahagia itu entah sedikit entah banyak tapi sejahtera. Sejahtera itu tercukupi semua keinginannya. Itu. Nah, agama-agama yang dulu kayak misalnya kayak kalau orang Hindu terutama atau orang Buddha itu, atau agama-agama animisme, dinamisme, itu kan mereka percaya dengan apa kembali hidup lagi apa? Reinkarnasi. Nah, jadi hidup memang hanya di dunia ini, tapi nanti kalau jelek ya nanti kembali ke dunia hidup sebagai misalnya dulunya manusia karena jahat terus kembali ke dunia jadi katak misalnya. Katak berbuat baik bisa hidup, setelah mati hidup lagi jadi manusia lagi misalnya itu. Itu tujuannya bahagia lah. Islam sejak dulu sejak Nabi Adam. Karena semua agama kan artinya ya dari Islam tapi menyimpang lah. Kan tujuannya kan bahagia dunia akhirat. Kembali karena tempat kita itu, tempat nenek moyang kita itu, yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa itu tempatnya di surga, bukan di dunia ini.
Di dunia ini kan pengasingan, penjara. Nah, supaya kita bisa kembali ke sana. Ini hukuman sebenarnya itu di sini. Jadi di sini secukupnya saja. Cukupnya saja, nanti yang penting kan bisa kembali ke surga. Tempat kita itu di surga. Tempatnya setan, iblis dan setan dan siapa saja yang menjadi pengikutnya di neraka. Nah semuanya itu kan yang menjawab kan, yang bisa menjawab hanya Islam, hanya agama. Jadi kalau sekarang misalnya kita perhatikan masyarakat kita, makin lama kan makin meninggalkan ibadah. Ya tidak harus Islam lah, agamanya apapun itu kan makin meninggalkan ibadah. Meskipun sebenarnya yang agama yang masih dilaksanakan dengan penuh itu kan hanya Islam, atau yang lain kan hanya tinggal nama saja. Dilaksanakan dengan penuh oleh sebagian, bukan semuanya. Ngaku Islam banyak, enggak sholat, enggak lain-lain. Yang bisa menjawab semua itu kan agama, teman-teman. Mayatakilah ya jangan lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ayatnya kan itu tentang takwa itu. Dan masih banyak lain-lain lagi ayatnya. Orang itu takwa maka semua masalah diberi jalan keluar. Rezeki yang tidak disangka saja diberi, apalagi yang diperkirakan. Seandainya masyarakat itu mau bertakwa, maka Allah akan membukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Dari yang diusahakan maupun dari yang tidak diusahakan. Nah, rezeki itu tidak hanya harta itu hanya salah satu bentuk rezeki. Jadi kalau kita perhatikan ya manusia itu salah melangkah kalau tidak memakai agama. Jadi semua pemimpin itu sesat kecuali pemimpin yang mengajak rakyatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau yang lain-lain itu gampang, ekonomi itu gampang. Kayak anak kita itu loh, lahir cengar itu rasa diajari netek, ini netek sendiri. Ya tak? Ya tak? Nah, iya. Sisi barang nanti sisi. Apa? Di sini ada lendere umbel. Ora usah diajari wae nek kena ono boleh mesti disisakke. Ekonomi itu cuma kayak begitu. Urusan dunia cuma kayak begitu sebenarnya. Tapi kalau urusan akhirat kalau enggak diajari, kalau enggak dikondisikan, kalau enggak diserukan, tidak akan terurus dan tidak akan dilakukan. Karena apa? Akhirat itu enggak kelihatan. Gitu. Mesti barang ketok iki. Pitik mbiyen mangsaku pitik cilik kuthuk ya jenenge ya. Kuthuk ki diajari mbokne eker-eker ben mangan. Wong ngene iki lho mangan. Ternyata kan tidak. Jadi yang diteteske dengan mesin itu ora diajari notol dhewe. Ya ta? Urusan dunia itu pasti itu, kayak naluri kok. Ya naluri itu. Rasa diajari jane. Nah, sekarang manusia kan terus-menerus ngrembug kuwi ta. Banyak kan para pemimpin ya tidak hanya RT, bukan presiden ngendi wae. Artinya ono sing acara TV kayak host TV kayak karo sekolah itu sesuatu yang perjuangan hidup mati. Padahal buktinya itu ya ribuan tahun tuh ada sekolah itu sebenarnya. Aku zaman Yunani kuno tuh ada sekolah itu. Apa ya sekolah itu menyelesaikan masalah kemanusiaan? Tidak kan? Tidak, menambah masalah iya, makin pintar makin jahat orang. Ya dah. Nah, kalau orang makin baik, ya pasti makin tidak jahat, namanya juga makin baik. Kalau makin pintar kan malah makin jahat. Tuh. Jadi saiki karena kiai-kiai ya ngaku kiai sih, ngurusi kesejahteraan dunia. Ya untuk apa kayak begitu? Rasa diajari pinter kabeh. Nah akhirat ngaji ora dijak, ora dioyak-oyak ya. Ya sengoro dilakoni. Dan akibatnya masyarakat itu, rakyat itu, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Jogja, bukan hanya di Bantul, bukan hanya di Gunung Kidul, di seluruh dunia ini.
Makin lama manusia itu makin jauh dari bahagia, makin jauh dari sejahtera. Sebagian mungkin makin senang karena berhasil menumpuk materi dengan teknik menipu, dengan teknik riba, dengan teknik tetek bengek itu. Ya dah. Dengan ilmu ekonomi yang daki-daki. Sebagian bisa ngumpulin secara material duniawi harta. Bisa senang-senang, tapi ini pun kan sebenarnya tidak bahagia. Nah, sebagian yang lain sudah nggak berhasil mengumpulkan materi, ya, atau mengumpulkan materinya sedikit sehingga senangnya juga sedikit. Karena orientasinya juga cuma materi, tidak ada bahagia sama sekali. Sudah nggak senang, nggak bahagia lagi. Jadi yang terjadi kan seperti itu. Nah, oleh karena itu mari kita itu berpikir lebih cerdas. Kalau kita memperhatikan anak istri kita, cucu kita, macam-macam itu, anak buah kita, itu harus kita arahkan itu. Jadi jangan ngaji itu ya penting, ya toh. Urusan akhirat penting, tapi harus seimbang dengan dunia. Itu kalimat yang paling tolol sebenarnya. Karena apa? Orang yang ngomong seperti itu pasti tolol. Dua, pasti tidak pernah seimbang dunia dan akhiratnya. Tiga, pasti itu pecundang. Urusan dunia juga nggak akan berhasil dia. Gitu loh. Nggak akan berhasil, apalagi urusan akhirat. Kalaupun berhasil, jelas semuanya dapat senang. Gitu loh. Nah, oleh karena itu, ya mari kita mulai dari diri kita sendiri. Terserah orang mau tidak bahagia, yang penting kita bahagia. Terserah mau orang diajak sejahtera nggak mau, yang penting kita harus sejahtera. Terserah orang mau diajak ke surga nggak mau, maunya ke neraka, ya yang penting kita berusaha berbuat agar kita masuk surga. Terserah orang mau semau-maunya, santai, sesuka-sukanya. Ngaji nek selo. Ngaji kok nek selo itu. Itu dikelingan. Oh, gleng kok wingi ramyang, mari ra semangat ya aku mulang ngaji itu. Katakan gleng kok ramyang apa gitu. Ah, Hendra Teten Semarang. Bisa nggo contoh ya. Mumpung sing nglakone gleng lha nek glengan dipolo ora apa-apa wis. Ndek ilmu kekebalan. Ya aku ki mikir ngene, aku ki mbiyen nek ngaji, utawa ket saiki ngaji. Iki arep gawe acara, iki mesti di luar ngaji ya aku ki. Ora wani aku ki merencanakan acara itu nek ora saking dene wis saking sabarku entek ngadepi santri ngono ki ora wani aku ki gawe acara barengan karo acara ngaji. Wis tahun sekali boleh lah. Tapi kalau kerep-kerep ya ora wani. Pomene dek zaman dadi santri mbiyen. Minim bolos mbiyen. Maksimal bolos bukan minim ya. Malam minggu mbiyen zaman SMA kae senengane main band, kayak undangan main band ki, biasanya malam minggu. Tetep nyang ngaji. Ning delik-delik bolos ana to. Kira-kira mung kurang 10 menit kae, kuwi ada kadang-kadang. Tapi enggak pernah bikin agenda malam Selasa menghadiri acara ini, enggak berani malam Selasa ki ngaji aja aku jadwale. Gitu loh. Malam Rebo ngelembur memperbaiki gorong-gorong. Ora wani aku gawe ngono. Ana undangan misalnya malam Kamis undangan menghadiri undangan pembukaan pameran. Ora wani aku. Malam Kamis aku ki mulang ngaji masalahnya. Nah, zaman biyen ya ora wani aku. Iki jadwalku ngaji ya enggak bisa. Sudah. Malam Selasa tilik mara tuwa, ora wani aku wong jadwalku ngaji ya. Malam Minggu tilik mara tuwa, iki pas ra ngaji iso. Malam Jumat iso, anu ta? Malam Selasa tilik mara tuwa jam 09.00 bengi isih iso. Wong bar ngaji. Lah jarene ngaji ki acara paling penting. Ya ta? Kan acara paling penting. Daripada acara kita dibandingkan kita acara ketemu presiden seluruh dunia pun, lha ngaji ki siji ketemu Gusti Allah, loro ketemu Kanjeng Nabi, telu ketemu para nabi kabeh, papat ketemu para wali, ya ta? Nek ketemu margi rasa ditung kowe. Bumi arep diutangi kok. Lha ngaji itu kan forumnya Gusti Allah, forumnya Kanjeng Nabi, forumnya para nabi dan rasul, forumnya para wali toh. Gitu loh. Apa lali kowe?
Sapa sing ngundang? Sing ngundang Kanjeng Nabi, sakon sapa Gusti Allah. Lho kurang apa to? Turut mengundang sapa? Para nabi dan rasul dan para wali ya toh. Jane acara ngaji ngono kuwi nek misale ogleng di ya aja ogleng terus lah nek ogleng ya. Sapa sing kene pegawe sapa iki? Pak Manu, pegawe kali gajah uang. Sing pegawe sapa iki? Misalnya pejabat undang rapat, sabar misalnya. Sabar ora iki? Gawe ta iki sabar iki. Undangan untuk para guru, pertemuan guru sembantul, acara demo menuntut kenaikan gaji ya. Toh, yang tanda tangan misalnya TTD, Ketua Dinas Pendidikan, turut mengundang kepala sekolah, penilai pengawas, Menteri Pendidikan, Ketua DPR, macam-macam turut mengundang tau kuwi kabeh. Sabar, turut mengundang kok banget ya, turut mengundang catatannya 10 halaman iki. Kan menyang, penting banget berarti. Ya ta? Lah ngaji, acara ngaji. Sing tanda tangan Kanjeng Nabi ku jelas kuwi gitu. Turut mengundang Nabi dan Rasul kan itu semua gitu. Terus penanggung jawab Gusti Allah kan ngono kuwi. Diundang Kanjeng Nabi ini, wah karti lek marot wae Kanjeng Nabi. Sorry ya, edan ta kuwi. Marot kamu sak ndure Kanjeng Nabi iki. Lha asline kan ngono kuwi ta ngaji iki. Nek ora kuat tenan ya Kanjeng Nabi niki kula pamit. Lha ngopo? Wah sebel tenan kula weruh margi. Oh ya wis ora apa dadi kiai kok sabar. Aku mbiyen nek weruh umatku ya cok sebel ngono kuwi mboten ana apa nggih kula mancing wis ora apa-apa sekali-sekali ora kok bendina malam Selasa pamit malam Kamis pamit malam Setu pamit malam Rebo pamit meneh lah terus wae malam Selasa ora menyang apa rapat dadi kader pilihan lurah malam Rebo menyang malam Kamis lembur nggih gorong-gorong mau ya malam Setu saya menyang malam Senin sing dudur kok ora menyang Cilek marotua mau, lah marotuamu ki piro? 7 ya Pak. Oh ya enak 7. Marotua 1 kok le. Nah, saya begitu. Nah kalau kita sudah kondisikan begitu, jadwal ngaji kita itu kan masing-masing kan punya jadwal. Nah kita tetapi, semua acara nanti akan menyingkir. Semua acara akan mengikuti jadwal kita tidak ngaji. Betul loh. Jadi le mikir ki nek wah aku misalnya pendak mam Senin jam durul, malam Selasa, Rebo, Kamis, Setu iki ngaji. Iki jadwal tetap. Benar lho? Ora iso diganggu. Betul lho? Jadi saya tidak akan pernah membuat agenda di hari-hari itu. Dan saya tidak akan mau diberi agenda di hari-hari jam itu. Lah ngono ki nanti mengikuti. Sok mau Kamis anu ya, pertemuan bareng Saktis. Wah, aku ngaji ya kuwi. Rapat RT, wah aku ngaji kuwi. Nek gelem ya bar ngaji jam 09.30 setengah 10. Utawa nek arep bareng Saktis ya malam Jumat apa? Malam Ahad, malam Minggu. Nah, lama-lama nanti orang akan tahu. Jarine Pak Ana rapat RT Pak Ana mbiyen. Sing do ngaji nek rapat ning kampung ning kota gede lho. Sing nang Sleman iku contra cetha akeh. Bisa ngelas bang, dising milik maratuwa. Ya ora apa-apa karena harus diingatkan. Tapi ini bukan persoalan ini aku mung dadi kelingan. Ora masalah aku nyeneni ogleng atau yang lain tidak. Jadi salah satu memasang niat itu caranya begitu. Betul lah. Makanya nek ana sing SMS Pak Kiai kula nyuwun ngapunten jarang saged menyang ngaji. Nah iki ora iso jawab aku. Lah sing ngundangi dudu aku wae. Kowe SMS Kanjeng Nabi kono, paling jawabane ngono kuwi ta. Iki sing ngundangi Kanjeng Nabi dudu aku. Aku mung pelaksana lapangan, korlap aku. Gitu. Oke, para wali kabeh iki korlap ce, sahabat-sahabate Kanjeng Nabi kabeh mung korlap ce. Wis ngundangi Kanjeng Nabi kowe SMS kono karo Kanjeng Nabi, telepon ngono. Ora ngizinke yo sak karepmu ngono ya. Pak Kiai belum bisa kembali ke pondok karena adik saya operasi misalnya. Apa adimu nek operasi tak tunggoni ngono iki terus cetha marine terus nek tak tinggal ning pondoke cetha matine ra ya ora to. Ana to.
Soalnya Allah itu sudah berfirman. Soalnya, kalau adik saya operasi tidak saya tunggui maka kan dicabut nyawanya. Adane ngono. Ora apa-apa ngono yo ora Gusti Allah yo ora berfirman belas. Quran surat apa ayat apa ora ono. Ya ta. Kadang-kadang ya. Nek sekali-sekali ya ora apa-apa. Sekali-sekali ki sing apa iki bahaya ngono lho. Dadi misale apa gum Mbah Res ora tindak menyang nenggo banjir. Oh iya, banjir iki penting soalnya iki rong karuan setahun pisan. Nah, aku maklum ngono lho karena kondisi psikologis keamanan wanita penghuni rumah kan gitu toh. Rakyatan ya akhirnya ora banjir malah surut, malah sat kali ini gitu. Tapi aku saya maklum lah sekali-sekali. Jadi maksudku ini jangan bikin agenda kalau kita punya jadwal ngaji. Nah, aku nek nuruti undangan ya akeh banget undangan kataman, undangan khol. Jelas-jelas itu undangan acara akhirat kabeh to. Kataman, khol, sapa meneh? Akhirusana. Apa meneh majelis-majelis iki. Ini tak turuti tenan ya ora iso mulang ngaji aku. Sekali-kali aja boleh. Sekali-sekali itu ya ora kok terus kerep maksudku iki aku pengen mengatakan bahwa marilah kita mengokohkan jadwal ngaji kita. Apapun yang terjadi itu nek ora mati tetap menyang ngono lho. Misalnya jadwalnya ana sing malam Senin, malam Rebo, malam Setu, ya sak lumayan lah kowe. Nek seminggu ping 3 iki secara ekonomi ora ganggu gitu. Oh, no sing malam Senin, malam Selasa, malam Rebo, malam Kamis, malam Setu. Ya wis konsisten lah. Ya lah. Sing apik ya sing komplit kan ngono ta. Wah, nek carane ngene iki mah kokean ngaji terus aku urusanku ora cetha. Sapa kandha? Banyak ngaji itu acara urusan kita makin efisien, makin efektif. Makin berharga kita itu. Bukan hanya di hadapan Allah dan Rasulnya, di hadapan manusia pun kita itu makin berharga. Wah, nek ngundang margi kaya nek bengi ra iso acara soalnya bendino ngaji ya lah keren toh. Mau kita sesuaikan jadwalnya, kira-kira nek margi pas ra ngaji kapan? Nah, mesti ngono toh. Aku khawatir nek ngaji ki mung dipaske selo, mumpung karo ngopo misale gitu lho. Gleng. Nek maksud kok saiki menyang ngaji gleng. Lah kula kalih ngeteri salak. Ten ngene Erwin padahal. Wah, ngono ki dadi acara ngaji ki mung selingan ngeteri salak to kuwi, misale gitu lho. Ya nek lera apa-apa ning kok ki regane ki dadi murah ning kersane Gusti Allah nek ngono. Nek kowe kok wah kowe kok ngaji pendak malam satu gleng. Nggih. Kita ayo kowe karo ngeteri salak karo ngeteri salak ngene Erwin. Wah niku ming mbangane kula nganggur wong kula nggawani salak ngeteri salak karo ora ya ming padha wae kula cangking sisan. Ora apa-apa. Ini nek sisan sinambi kula ngeteri salak. Lah ngono kuwi repot kowe. Nek kaya mbiyen nek bicara haji dan dagang lho. Aku khawatir. Saiki kowe nek pendak menyang ngaji kok pendak mam setu geng. Lah niku ki lek ngene Erwin niku ki lek njaluk setoran salak ki pendak jemuah ya soalnya niku Pak. Kaya kowe mbiyen nek malam Kamis kae menyang kok saiki tok pindah malam Setu. Lah nek Kamis niku nanggung mengke kula malam Kamis menyang ngaji gak jemuah sore kula ngeteri salak nenek Erin mbok dadekke setunggal mawon sisan. Wah. Dadi ngaji ki mung selingan ngeteri salak, misale gitu loh. Jangan sampai kayak begitu. Ngaji itu acara utama. Oh. Mari kita perhatikan lagi niat-niat kita supaya kita enggak rugi. Memang dunia memang delet. Bismillahirrahmanirrahim. Itu. Kau sesuk dibaleni ya. Wa iyyaka wa qabular rasa'i ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.